Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang terusan Suez. Nah, terusan Suez ini sudah ada sejak pada zaman Firaun. Terusan ini yaitu penghubung antara delta Sungai Nil ke Laut Merah. Namun karena terusan ini kurang diperhatikan dan tidak terurus, terusan ini pun mulai menghilang gitu, karena adanya endapan tanah yang terjadi. Nah, kemudian terusan ini tuh dibangun kembali dengan cara yang lebih baik pada saat Darius I dari pemerintahan Persia menguasai wilayah tersebut. Namun kembali terusan ini pun terabaikan karena tidak ada yang mengurus. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi, terusan ini digali kembali dan diurus selama beberapa tahun untuk kepentingan pengangkatan gandum dari lembah Sungai Nil menuju Mekah dan Madinah yang diprakarsai oleh jenderal Arab waktu itu. Tapi pada akhirnya terusan ini pun kembali mengalami endapan gitu kan, yang menyebabkan munculnya berbagai tumbuhan. Kemudian pada tahun 1453 Konstantinopel berhasil direbut oleh Turki Utsmani yang menyebabkan akses bangsa Eropa ke timur ini tertutup. Karena hal inilah bangsa Eropa ini termotivasi untuk kepentingan ekonomi, yang mana bangsa Eropa ini kan membutuhkan rempah-rempah yang ada di dunia timur dan stabilitas politik luar negeri Eropa. Kemudian bangsa Eropa ini mengarungi lautan untuk mencari jalur menuju dunia timur. Nah, pada tahun 1497 salah satu pelaut Eropa yaitu Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan dan membuat satu persatu bangsa Eropa memasuki dunia timur. Nah, kemunculan jalur ini membuat terusan Suez ini semakin terlupakan gitu, dan terabaikan selama berabad-abad. Akan tetapi pada tahun 1798 ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir yang membawa berbagai ilmuwan, pada saat Bonaparte ini menduduki Mesir, dia memerintahkan kepada insinyur dan perwiranya untuk membuat rancangan pembedahan tanah setelah mendengar cerita tentang terusan Suez ini. Tujuan dari pembedahan ini yaitu untuk menghasilkan jalan yang dapat dilalui kapal dari Alexandria menembus ke Laut Merah. Sudan melawan imperialis Inggris. Sejarah modern daerah Sudan dimulai pada tahun 1821. Sejak Muhammad Ali, yang dimana beliau adalah seorang penggagas Mesir modern. Muhammad Ali memiliki kekuasaan di daerah Sudan. Kepala pemerintahan Sudan yang dipegang oleh gubernur jenderal yang dimana harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu kepada wali negara Turki yang berkedudukan di Mesir, yaitu Khedive. Saat Ismail menjadi Khedive di Mesir, ia memiliki cita-cita untuk memperluas wilayah daerah Sudan Selatan, yang dimana pada tahun 1869 dilaksanakannya cita-cita tersebut dan kemudian dibuatnya pemerintahan di daerah Bahr el Ghazal. Ismail menunjuk Sir Samuel Becker untuk menjadi gubernur jenderal. Becker ini adalah seorang yang berasal dari Inggris, tetapi karena ia pernah melakukan sebuah penjelajahan di Sudan, maka ia memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai daerah Sudan. Pada 1874, kontrak Becker habis lalu ia kembali ke Kairo, lalu diganti dengan Charles George Garden pada tahun 1874. Pada masa pemerintahannya, Garden menambahkan pos-pos militer di daerah selatan. Tepatnya pada 1877 sampai 1879, Garden diangkat menjadi gubernur jenderal untuk seluruh wilayah Sudan. Lalu muncullah pemberontakan di beberapa daerah, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Mahdi, puncaknya pada tahun 1881. Penyebabnya yaitu menantang eksploitasi secara besar-besaran terhadap kekayaan alam maupun penduduk. Nama asli Mahdi yaitu Muhammad ibnu al-Saidi Abdullah. Ia adalah seorang yang memperdalam pendidikan Islam dan juga ia menjadi guru agama. Bersama pengikutnya, ia bertindak untuk menentang pemerintahan Mesir, Turki. Mahdi melakukan revolusi selama 3 tahun dengan hasil yang sangat gemilang.
Mahdi mendesak Garden agar menyerah, tetapi Garden menjawab bahwa ia pantang menyerah dan ia berusaha untuk melihat adanya pengaruh Inggris di Sudan. Pada tanggal 25 Januari 1885, Mahdi berhasil menguasai Khartoum dan Inggris melakukan ekspedisi untuk menolong Garden, tetapi terlambat dan Garden dan seluruh tentaranya terbunuh. Beberapa bulan sesudah Khartoum jatuh, Mahdi meninggal dunia. Lalu kemudian pemerintah Sudan dipegang oleh anaknya yaitu Khalifah Abdul Alahi El Tarisi. Selama 13 tahun sudah menjadi negara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini Ilham Mubarok akan menjelaskan tentang pergerakan nasionalisme Mesir. Nah, pergerakan nasionalisme Mesir ini tidak lepas dari para tokoh-tokoh pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Contohnya ya, awal nasionalisme Mesir ini adalah ketika para pelajar yang mempelopori untuk mendirikannya Kongres Nasional yang dipimpin oleh Mustafa Kamil yang menyuruhkan untuk kemerdekaan Mesir. Pasca Perang Dunia Pertama, tuntutan kemerdekaan Mesir semakin gencar dilakukan. Gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Saad Chalil ini menuntut agar Inggris angkat kaki dari Mesir. Akan tetapi Inggris malah memberi perlawanan, yaitu menangkapnya Saad Chalil dan mengasingkannya. Nah, ini adalah Mustafa Kamil, foto Mustafa Kamil. Beliau adalah merupakan tokoh yang memimpin Kongres Nasional yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 1907 yang bertujuannya untuk membangun Mesir secara liberal dan mencapai kemerdekaan yang penuh tanpa ada campur tangannya pihak luar. Ya, ini adalah tokoh penting di Mesir. Nah, untuk selanjutnya adalah Arabi Pasha. Arabi Pasha ini adalah beliau yang merupakan tokoh yang memimpin pemberontakan dari pihak Mesir kepada Inggris yang menuntut agar segera diubahnya sistem secara penuh dipegang oleh Mesir dan seutuh-utuhnya dilakukan oleh para warga sipil Mesir. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perjanjian batas-batas di Sudan. Pada tahun 1886, Inggris dan Jerman mengadakan perjanjian atas batas-batas dengan Afrika Timur yang berlaku selama 4 tahun. Sesudah perjanjian itu berakhir, disusul dengan adanya perjanjian Helgoland. Pulau Helgoland adalah tempat yang strategi untuk penghubung dengan terusan Kiel. Pulau ini juga mempunyai arti penting bagi Jerman untuk membangun angkatan lautnya. Pada tahun 1890, persaingan Prancis dapat diatasi dengan perjanjian penentuan batas. Tetapi, sejak adanya ketentuan itu, Prancis dapat menghubungkan kembali kolonial lamanya di Senegambia dengan yang baru di pantai Guinea, sehingga Prancis dapat menguasai jalan-jalan kafilah di gurun Sahara. Tetapi sebaliknya, perjanjian tersebut akan menutup kemungkinan Prancis untuk menguasai daerah sungai Nil. Garis batas dari Sai di sungai Niger ke Danau Chad merupakan garis pisah antara Inggris dengan Prancis. Di sebelah utara, pengaruh Prancis, sebelah selatan pengaruh Inggris. Pada tahun 1891, Inggris mengadakan perjanjian dengan Italia untuk menentukan batas kedua wilayah di Afrika Timur. Dalam perjanjian ini, Italia diberi kebebasan untuk meluaskan pengaruhnya di Abyssinia hingga garis meridia 35 lintang timur. Garis ini menjamin Inggris untuk menguasai Sudan. Pada masa pemerintahan Rosebery, terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan perang dingin antara Inggris dan Prancis yang berlangsung di Afrika. Prancis berusaha memperluas pengaruhnya, tetapi selalu ditolak hingga akhirnya lembah Sungai Nil dapat dikuasai. Jerman dan Prancis pada tahun 1894 mengadakan perjanjian. Prancis mendapatkan jalan untuk melakukan ekspansi ke Afrika Tengah dan Timur.
Dalam perjanjian itu, Jerman mengakui kekuasaan Prancis, yaitu dari daerah tenggara Danau Sad sehingga daerah sebelah kanan Syari bukan hanya Prancis. Kongo Free State juga menghendaki daerah lembah Sungai Nil di daerah Sudan. Perjanjian ini berisi bahwa Kongo Free State mendapatkan hak untuk menaruh pengaruhnya di sepanjang Sungai Nil sampai ke Fasoda dan daerah sekitar Bahr el Ghazal ke barat sampai 25 lintang timur. Oleh sebab itu, Inggris mendapatkan 25 km daerah Kongo Free State. Inggris dapat melawan Prancis dalam usahanya untuk memperluas daerah kekuasaan dari Kongo Prancis ke Sudan. Pada tanggal 12 Mei 1894 dihapuskan perjanjian kerjasama antara Gabriel Hanataux dan Jerman. Selanjutnya, perbatasan Kongo Prancis dan Kongo Free State akan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Kouai de Orsay dan Leopold. Dan pada akhirnya perjanjian itu ditetapkan sebagai gantinya Kongo harus melepaskan daerah Bahr el Ghazal. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis Fasoda. Krisis ini terjadi pada tahun 1898 yang dimana terjadi suatu peristiwa antara Prancis dan Inggris yang sedang melakukan ekspansi kolonial di Afrika. Prancis dan Inggris ingin menguasai Afrika dari utara sampai ke selatan dan sebaliknya hingga akhirnya kedua negara tersebut bertemu di Sudan, tepatnya di daerah yang bernama Fasoda. Alasan Inggris untuk menguasai Sudan yaitu karena kekalahannya Italia dalam pertempuran A2 pada tahun 1896 melawan Ethiopia, sehingga mengakibatkan melemahnya batas sebelah selatan, lalu adanya serangan dari kaum Derwish yang dimana kaum Derwish ini bersekutu dengan kaum Ethiopia. Oleh sebab itu, Italia meminta bantuan kepada Inggris yang dimana saat itu Inggris sedang bersekutu dengan Mesir. Krisis ini membuat adanya bahaya perang antara Inggris dan Prancis. Bagi Inggris, masalah Sudan merupakan masalah yang besar, karena pada saat itu Inggris masih berpijak pada politik isolasi. Sedangkan Prancis sejak 1893 sudah tergabung ke dalam dua aliansi bersama Rusia. Keadaan semakin darurat bagi Inggris ini akan dipergunakan Jerman untuk memperkuat aliansinya. Sejak tahun 1895, Jerman ingin menyeret Inggris ke dalam Triple Aliansi karena kegagalannya mendekati Rusia. Dengan adanya krisis ini, Inggris harus menentukan untuk masuk Triple Aliansi atau Dual Aliansi, yang dimana Inggris memusuhi ketiga negeri besar dari anggota dua persekutuan tersebut. Bagi Prancis, masalah Fasoda ini juga merupakan sebuah masalah yang sangat darurat. Ada dua jalan yang harus dipilih untuk mengatasi krisis ini, yaitu menerima usul Jerman atau memenuhi tuntutan Inggris. Kalau mengikuti Jerman, Prancis harus melepaskan cita-citanya yaitu revenge atau balas dendam terhadap Jerman, dan kemungkinan harus perang melawan Inggris. Pada waktu itu, Prancis sedang menghadapi kesusahan di dalam negerinya karena Dreyfus Affair dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, supaya cita-cita Prancis ini tercapai, maka diplomat Prancis kala itu memenuhi tuntutan-tuntutan Inggris, dan juga pada saat itu juga Prancis tidak siap untuk melakukan perang, sehingga pada tanggal 3 November 1898, Merchant diperintahkan untuk meninggalkan Fasoda. Dengan ini, krisis Fasoda ini dapat diselesaikan. Itu merupakan penghinaan yang sangat besar untuk Prancis, tetapi Prancis mendapatkan sisi positifnya bagi kepentingan Prancis di masa yang akan datang. Dan juga Prancis masih berpegang teguh dengan cita-citanya yaitu revenge terhadap Jerman. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.